Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dia di muka bumi Allah ini adalah Qarun. Kenapa dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penyebabnya tidak lain karena dia tidak patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepadanya. Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala, kana min qaumi Musa. Bahwa Qarun itu adalah bagian dari kaum Nabi Musa. Bahkan ulama tafsir mengatakan bahwa Qarun adalah paman Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata kata Allah, fabagha alaihi, ternyata dia berkhianat, melawan, menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyuruhnya untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, mengeluarkan infak, sedekah dari harta yang dia miliki. Ternyata dia tidak mau, mengatakan bahwa harta yang dia miliki itu adalah hasil jeripayahnya, tidak ada kaitannya dengan Nabi Musa dan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Qarun tidak pernah sadarkan diri. Dulu dia adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan dia pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar didoakan oleh Nabi Musa supaya dia menjadi kaya raya dan supaya dia bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika Allah memberikan karunia nikmat yang sangat banyak padanya, dia lupa daratan dan semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia khianati. Seperti apa yang dimiliki oleh Qarun? Mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kunci-kunci perbendaharaan harta yang dimiliki oleh Qarun itu tidak bisa diangkat oleh orang yang kuat. Begitu banyaknya hartanya, begitu banyaknya perbendaharaan yang dia miliki. Jangankan hartanya, kuncinya pun itu tidak bisa diangkat oleh orang yang kuat. Coba kita bayangkan, begitu hebatnya dan begitu banyaknya harta Qarun. Allah ingatkan dia melalui Nabi Musa alaihissalam, tapi dia bantah Allah dengan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang saya miliki ini adalah karena ilmu saya. Dalam bahasa kitanya, karena hebatnya saya, karena piawinya saya dalam manajemen keuangan saya dan lain sebagainya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membiasakan orang yang lebih hebat dari Qarun, orang yang lebih kaya dari Qarun sebelumnya. Tapi kata Allah, dia tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan Qarun? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dianya dan seluruh rumah-rumah tempat penyimpanan barang-barangnya. Maka lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka minal muntasirin, dan dia bukan orang yang ditolong oleh Allah. Subhanallah. Masya Allah. Inilah akibat dari orang yang sombong terhadap apa yang dia miliki. Intisari dari apa yang kita sampaikan, sesungguhnya harta yang kita punya itu adalah milik Allah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita bisa mengelolanya dengan baik dan bisa kita berikan hak-hak Allah dan hak-hak orang lain yang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan kepada mereka,
maka harta itu akan bisa menyelamatkan kita dari ancaman Allah. Dan sebaliknya, bila kita tidak mampu mempergunakan harta itu dengan baik, bahkan tidak kita keluarkan hak Allah dan hak orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan kepada mereka, maka ingat, Qarun ada salah satu contoh orang yang dibinasakan oleh Allah di dunia ini, dan tentunya di akhirat dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih daripada apa yang dia rasakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.